Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video ini, gua mau bahas tentang kepemilikan besar-besaran institusi dan negara di Bitcoin. Video ini yang juga bakal menjawab, apakah kita masih di fase adopsi institusi atau udah negara. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, biar kalian nggak salah paham dan makin yakin sama arah jangka panjang Bitcoin. Jadi kalian harus tahu dulu nih, bahwa kepemilikan Bitcoin di level institusi dan negara itu dicatat, dan datanya bisa kita akses. Kalau gue prefer lihat datanya di bitcointreasuries.com dari Bitbo. Kita lihat ini, mostly paling besar porsi kepemilikan Bitcoin itu dari perusahaan ya, kalau dibandingkan sama negara. Mau itu private, public, atau bahkan mining companies, yang mana mining companies itu memang tujuannya punya Bitcoin sebanyak-banyaknya. Kalau dihitung porsi kepemilikan perusahaan, atau kita sebutnya institusi ya, biar kalian nggak bingung, itu udah sekitar 1,2 juta Bitcoin. Nah, ini ada data untuk perusahaan seluruh dunia yang udah akuisisi Bitcoin dan dimasukkan ke laporan keuangan mereka. Kita lihat ya, yang paling banyak punya Bitcoin itu strategi, yang CEO-nya itu Michael Saylor. Mungkin dari kalian ada yang udah familiar atau sering denger lah sama nama orang ini. Kepemilikan dari perusahaan strategi per video ini dibuat, itu udah di 582.000 Bitcoin, atau setengahnya dari kepemilikan Satoshi Nakamoto. Sebenarnya masih banyak perusahaan lain ya, ada perusahaan dari Jerman, Kanada, Singapura, Jepang, dan lain-lainnya. Gua nggak bisa nyantumin satu-satu di sini. Dan kalian boleh lihat nanti di websitenya. Kalian juga bisa nge-track kepemilikan perusahaan strategi. Seberapa banyak Bitcoin yang mereka terus beli. Karena perusahaan ini dan juga CEO-nya si Michael Saylor itu legend banget. Yang selalu beli Bitcoin seolah-olah cash-nya itu nggak habis-habis. Kita lihat ini, DCA atau harga rata-ratanya yang dia beli itu di 70.000 ya. Semoga kalian kelihatan tulisannya. Dan per video ini dibuat, itu udah 50% unrealized profit-nya atau sekitar 20 miliar US dollar. Ini juga data kita lihat ya, kayak chart bentuknya, sejak kapan si perusahaan strategi itu beli Bitcoin. Mereka beli udah dari tahun 2020, pas harganya bahkan masih di bawah 20.000 ya. Kalau kalian lihat itu dot hijau, itu purchase, di harga berapa perusahaan strategi itu beli. Pokoknya strategi ini terus beli, mau harganya lagi naik, ya mau lagi turun, kalian lihat. Mereka itu gak peduli, karena mereka udah, CEO-nya, Michael Saylor itu udah seyakin itu sama fundamental Bitcoin. Nah, jadi perusahaan yang bernama Kantor, Cantor ya, SoftBank, Tether, dan Bitfinex itu membentuk perusahaan treasury namanya 21 Capital. Jadi gue jelasin satu-satu ya, perusahaan yang tadi gue sebutin. Cantor itu perusahaan keuangan yang besar ya, terkenal di Wall Street, New York. Mereka terkenal itu di dunia saham dan juga obligasi. Kalau SoftBank itu perusahaan investasi raksasa dari Jepang yang sering investasi di startup teknologi, misalnya Uber atau Alibaba. Bitfinex itu crypto exchange luar negeri, mirip lah kayak Binance atau Bitget gitu ya. Dan Tether itu perusahaan yang bikin USDT. Ya, USDT itu stablecoin yang nilainya selalu setara 1:1 sama US dollar. Dan USDT ini sering dipakai di dunia kripto ya buat trading karena harganya ya stabil sama dolar. Sedangkan perusahaan treasury, itu yang gue sebutin tadi, itu artinya perusahaan yang menyimpan sebagian besar kekayaannya dalam bentuk Bitcoin, bukan uang biasa ya, kayak dolar atau rupiah. Tujuannya apa? Karena mereka percaya nilai Bitcoin itu akan selalu naik dalam jangka panjang. Nah, strategi yang dipakai sama 21 Capital ini itu mirip sama perusahaan strategi. Jangan kebalik ya. Jadi strategi yang tadi gue sebut itu cara perusahaan 21 Capital untuk mengakuisisi Bitcoin maksudnya. Itu sama dengan perusahaan strategi yang CEO-nya Michael Saylor, yaitu membeli lebih banyak Bitcoin
dengan menggunakan convertible notes ya. Jadi instrumen utang yang nantinya bisa dikonversi jadi saham untuk mendanai pembelian Bitcoin selanjutnya. Bahkan juga ada isu kalau 21 Capital ini punya ambisi buat ngalahin jumlah kepemilikan Bitcoin dari perusahaan strategi. Yang artinya bakal ada liquidity baru yang masuk ke market Bitcoin. Semakin banyak institusi besar yang masuk ke dunia Bitcoin sebagai treasury reserve, dan kalian juga harus ingat, supaya Bitcoin itu harganya naik, harus ada liquidity baru yang masuk. Nah, mungkin ada yang nanya nih, ini bukan fase adopsi negara emangnya? Kan beberapa negara udah punya Bitcoin. Kalau kita lihat tuh, US itu udah punya Bitcoin sekitar 207.000 ya, yang paling banyak nih sekarang. Kepemilikannya ya beda tipis lah sama Cina gitu ya, di 194.000 Bitcoin. Kita balik ke bulan Maret lalu ya, di tanggal 7. Itu Trump menandatangani executive order atau bahasa Indonesianya peraturan presiden untuk digital asset stockpile yang udah pernah gue bahas. Jadi ya US akan punya strategic reserve nggak cuma Bitcoin isinya, tapi ada kripto lain juga. Tapi justru di tanggal setelah ada kabar baik bahwa Trump menandatangani executive order, yang seharusnya ini jadi sentimen positif, termasuk gue waktu itu mikirnya kayak gitu, tapi malah buat harga Bitcoin turun dari 90 ribuan ke 84 ribuan. Alasannya karena market kecewa. Banyak investor yang berharap pemerintah US itu bakal beli Bitcoin secara aktif ya, untuk menjadikan Bitcoin itu sebagai strategic reserve-nya. Tapi ternyata dalam pernyataan resmi pejabat White House namanya David Sachs, itu dia bilang Bitcoin memang bakal masuk ke strategic reserve. Tapi Bitcoinnya itu cuma berasal dari hasil penyitaan kasus kriminal atau perdata. Ya, kasus kriminalnya itu dari kasus Silk Road ya di tahun 2010. Bukan dari dana pajak rakyat. Itu bagus. Tapi pemerintah tidak akan membeli Bitcoin tambahan. Nah, ini yang membuat market itu kecewa dan akhirnya harga Bitcoin turun ya. Jadi, um, strategic reserve Bitcoin US itu untuk saat ini ya, itu bukan hasil pembelian aktif, melainkan cuma dari sitaan Bitcoin yang sudah ada gitu dari kasus kriminal. Dan nilainya pun juga terbatas kan, cuma 207.000 Bitcoin yang sudah mereka miliki sekarang. Dan lebih lanjutnya, pemerintah itu bilang bahwa Bitcoin itu tidak akan dijual, tapi disimpan sebagai store of value. Nah, itu positif ya sebenarnya. Tapi market itu berharap lebih ya. Market itu berharap US itu melakukan pembelian rutin. Tapi semua itu nggak ada dalam keputusan ini gitu ya. Kalau kita lihat chartnya ya di tanggal 7 Maret, itu harganya dari sekitar 91.000 itu turun ke sekitar 84.000 sesuai berita tadi ya. Artinya dalam satu hari itu udah turun 7%. Bahkan penurunan itu terjadi lagi tuh dari tanggal 7 sampai ke tanggal 10 ya. Di tanggal 10 itu turun ke 77.000. Artinya dari tanggal 7 ada penurunan dari 94.000 ke 77.000 atau sekitar 14%. Hanya karena market itu kecewa sama keputusan Donald Trump tadi. Nah, ini berbeda nih sama negara El Salvador ya, yang mana presidennya Nayib Bukele itu sangat-sangat mendukung adopsi Bitcoin ya, bahkan Bitcoin di negara El Salvador itu udah dijadikan legal tender ya. Dan negara ini setiap hari itu beli satu Bitcoin ya, nggak peduli harganya mau naik mau turun. Per video ini dibuat, El Salvador itu udah punya 6.208 Bitcoin. Ini dari website resmi government El Salvador. Nah, ini yang menjawab bahwa sekarang itu belum masuk fase adopsi negara. Walaupun El Salvador dan juga Bhutan ya aktif membeli Bitcoin dengan cash mereka ya, bukan hasil sitaan kayak US, Cina atau Jerman yang mereka lakukan gitu. Nah, menurut gua fase adopsi negara itu baru terjadi ya kalau RUU Strategic Bitcoin Reserve US itu disetujui. Yang artinya US bakal beli Bitcoin baru secara aktif ya.
Alasannya kenapa gue bilang kayak gitu simple. Karena US itu sampai sekarang masih dilihat sebagai negara superpower ya, negara adidaya. Sesuai isi RUU bahwa US akan beli total 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun yang bakal dicicil tiap tahun 200.000 Bitcoin. Kalau ini beneran kejadian, pasti negara lain juga ikut-ikutan ya, nggak mau ketinggalan. Mungkin di tahun depan, atau tahun 2027 ya, atau 2028, let's see, nggak ada yang tahu. Yang pasti, Bitcoin dalam jangka panjang itu up only. Terlepas dari adanya koreksi sehat, itu hal yang sangat-sangat wajar. Oke, itu tadi ya penjelasan singkat dari gua di video ini. Semoga video ini bisa membantu nambah wawasan kalian soal gimana institusi besar dan negara itu mulai serius akumulasi Bitcoin. Sehingga kalian tahu seberapa eksis Bitcoin di dunia saat ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.